Persib Bandung kembali menghebohkan publik sepak bola Indonesia setelah berhasil jadi satu-satunya tim besar yang menyelinap masuk ke posisi 5 besar klasemen sementara. Ciro Alves, bahaya lagi bola dikuasai Ciro. Ciro kasih kepada Mark Locke, bahaya saat ini Mark Locke kepada David. Tidak dipercaya pemirsa. Tim besar lainnya macam Persebaya, Persija, Bali United, PSM Makassar, dan Arema justru masih struggling di papan tengah, bahkan satu di antaranya masih dibayang-bayangi akan terdegradasi. Persib Bandung berbeda. Mereka sadar tempat mereka bukan di bawah. Ada harapan dari jutaan supporter yang menginginkan ada sebuah revolusi dari Persib, yang muaranya apalagi kalau bukan Persib menjadi juara. Revolusi itu dimulai dengan hadirnya pelatih pragmatis, pelatih yang tak boleh anak asuhnya terlalu nyaman dalam melakukan kesalahan. Pelatih yang kemarahannya sudah beredar luas di media sosial. Tak ada istilah anak emas apalagi pemain titipan di era Hodak. Pemain sekaliber Mark Locke yang notabene adalah kapten tim dan juga pemain penting di timnas pun tak luput dari amukan seorang Bojan Hodak. Lihat saja saat Mark Locke salah mengambil keputusan dan membuang peluang emas saat berhadapan melawan Bayangkara Presisi. Amukan pelatih berkepala pelontos ini pecah seolah-olah jika ada Locke di hadapannya seperti mau ia banting. Maka melihat Persib di era Bojan Hodak ini, jangan harap para pemain akan dibiarkan tenang saat bermain tak maksimal. Bahkan para netizen bilang locker room Persib setelah Hodak datang jadi mirip seperti oktagon. Hal-hal keras namun positif itulah yang perlahan membawa Persib meraih kemenangan demi kemenangan. Bahkan banyak yang percaya ini adalah waktunya untuk menyempurnakan mimpi para bobotoh melihat tim kebanggaan mereka meraih juara. Melihat progres signifikan Persib yang mampu beranjak dari posisi 16 dan sekarang mampu bertengger di posisi 3 klasemen sementara, kami menemukan satu fakta unik tentang Persib Bandung, yaitu bagaimana di era Bojan Hodak, tim ini dibangun oleh kekuatan dari 6 negara sekaligus. Lantas, negara apa sajakah itu? Yang pertama, Republic of Gabon. Sangat berbeda dari musim-musim sebelumnya. Lini tengah Persib di musim ini dimotori oleh pemain dari Afrika. Pemain yang energik dan pemain dengan skillful. Pemain yang mengerti betul kapan harus bermain stylish dan kapan harus bermain cepat. Dialah Levi Madinda. Walau statusnya di Persib hanyalah pemain pinjaman dari Johor Darul Takzim, tapi pemain ini kerap kali menjadi pembeda di lini tengah Maung Bandung. Kipasnya kerap kali berbuah gol. Dan pemain Republik Gabon ini tercatat sudah 2 kali meraih Man of the Match dalam 9 penampilannya untuk Persib Bandung. Penampilan Madinda memang mengesankan. Banyak dari para supporter yang meminta bahkan memaksa untuk manajemen segera mempermanenkan seorang Levi Madinda. Harga pasarnya pun juga tak terlalu mencekik. Menurut situs Transfermarkt, market value seorang Madinda hanya sebesar 3 miliar rupiah. Hanya selisih dan lebih mahal 400 juta rupiah dari midfielder kesayangan para bobotoh yaitu Deddy Krosnandar. Selanjutnya adalah Brazil. Persib tampaknya benar-benar mempercayakan lini depan mereka kepada duo Brazil, yaitu David da Silva dan Ciro Alves. Tak tanggung-tanggung duo Brazil ini bahkan telah mencatatkan lebih dari setengah gol Persib Bandung di musim ini. Yang mana 8 diantaranya dilesatkan oleh David da Silva dan 6 lainnya dilesatkan oleh Ciro Alves. Dua Brazil ini benar-benar jadi kecintaan para supporter. Apalagi Ciro, yang sebelum ia masuk lapangan sekalipun namanya bahkan sudah dielu-elukan oleh para supporter.
Namun usia dua Brazil ini sudah tak lagi dikatakan muda. DDS 33 tahun dan Ciro 34 tahun. Maka inilah saatnya dua Brazil yang telah dapat tempat di hati para supporter untuk habis-habisan mengejar glory-glory Persib Bandung di musim ini. Kemudian Spanyol, Belanda, dan Filipina. Musim yang sedikit unik, yaitu 3 pemain dari 3 negara yang berbeda mengisi pos pertahanan Persib Bandung. Mereka adalah Alberto Rodriguez, Nick Kuipers, dan Daisuke Sato. Awal kedatangan Alberto banyak yang berpikir ini pemain tampaknya dipersiapkan untuk menggantikan peran seorang Nick Kuipers di lini pertahanan Persib. Hal itu terlihat dari beberapa pertandingan di awal musim. Luis Milla bahkan tidak memasukkan nama Nick Kuipers ke line-up Persib Bandung. Siapa sangka dua pemain yang digelari tinggi namun lamban ini justru tampil memukau saat dipasangkan. Dalam laga terakhir melawan Persita, duet Alberto dan Nick Kuipers sukses mencatatkan clean sheet. Di pertandingan itu, Nick Kuipers seperti membantah julukan yang telah lama disematkan untuknya, yaitu Nick adalah pemain lamban. Pemain sekelas Vergonzi aja kalah sprint bos kalau Nick lagi mau ngebut. Dan sedikit agak ke kiri ada namanya Daisuke Sato. Sato memang menjadi pemain tak tergantikan di posisi fullback kiri Maung Bandung. Sato ini sedikit berbeda, posturnya tak begitu tinggi, larinya tak begitu kencang, passingnya pun juga tak begitu akurat. Namun dua hal yang tampaknya membuat pelatih Luis Milla dan Hodak tak mampu berpaling dari bakat pemain asal Filipina yang satu ini. Dua hal itu ialah man-to-man marking dan semangat juang dalam bertanding. Daisuke Sato ini kalau main memang selalu menunjukkan gestur siap bekerja habis-habisan, siap sakit-sakitan, bahkan kalau lagi panas-panasnya ia juga siap untuk baku hantam. Yang terakhir tentu saja Kroasia. Untuk urusan kepelatihan, Persib memberikan amanah besar itu untuk trio Kroasia. Miro Petric sebagai asisten pelatih dalam urusan mendongkrak fisik dan stamina pemain. Goran Paulik sebagai asisten pelatih yang mengasah individu terutama striker. Dan pelatih kesayangan para bobotoh yaitu Bojan Hodak sebagai pelatih kepala. Trio Kroasia inilah yang digadang-gadang akan menjadi aktor utama dalam memenuhi dahaga para supporter untuk melihat Persib Bandung meraih juara. Di antara mereka mungkin hanya Miro Petric yang sedikit kalem. Untuk Hodak dan Goran kalian bisa lihat sendiri. Wajahnya tak bisa menyembunyikan karakter asli dari dua pelatih ini. Di era mereka Persib bukan lagi ajang para pemain untuk jadi seleb. Tak ada tempat untuk para pemain yang terlalu nyaman dalam zonanya. Pelatih yang memaksa para pemainnya untuk menabrak batas. Karena mereka sadar Persib itu sudah dihuni pemain berkualitas. Tapi mengapa saat ia datang Persib justru hancur-hancuran dan malah terjebak di zona degradasi? Maka Republik of Gabon, Brazil, Spanyol, Belanda, Filipina, dan Kroasia adalah 6 negara yang beberapa pemain dan pelatihnya saat ini tengah berjuang. Mereka tengah mengemban misi yang khusus, yaitu bagaimana hingga akhir musim mereka mampu membawa Persib finish di 4 besar. Kemudian berjuang lagi menjadi yang terbaik di Championship Series. Dapatkah pemain dan pelatih dari ke-6 negara ini mampu membawa Persib meraih gelar juara dan menuju kejayaannya? Biarkan waktu yang menjawabnya.